Oke, selamat sore teman-teman semuanya. Ketemu lagi dengan saya, Surya MS Trade and Investment. Pada hari ini, tanggal 28 Juli, saya akan membahas saham untuk besok, teman-teman, tanggal 29 Juli. Oke teman-teman, sebelum masuk ke pembahasan IHSG dan saham, saya akan sampaikan pesan kepada teman-teman semuanya bahwa saya Surya MS Trade and Investment tidak terima titip dana trading. Yang kedua, teman-teman mesti berhati-hati adanya channel palsu, grup palsu atas nama MS Trade. Saya hanya ada di channel yang ada di atas nih teman-teman ya. Kemudian teman-teman juga mesti berhati-hati adanya komentar palsu di channel YouTube saya dengan menggunakan nama saya atas nama saya ataupun nama Surya. Teman-teman harus jeli, yang asli adalah MS Trade and Investment dengan highlight. Baik teman-teman, sebelum menginjak 20 saham pilihan, saya akan mencoba mengupdate IHSG teman-teman. Untuk saat ini IHSG tutup di 6088,523, turunnya 8,526 atau turunnya 0,14 teman-teman. Kalau dilihat untuk IHSG ini masih berada di rentang yang kemarin teman-teman, rentang hari sebelumnya, namun tidak lebih rendah maupun juga tidak lebih tinggi. Jadi pergerakan hari ini lebih sempit dari yang kemarin. IHSG tadi sempat di 6118 atau resistan Fibo sebelumnya, dan untuk supportnya ini dia support candle adalah di 6088, itu belum berhasil ditembus karena hari ini low-nya adalah maksud saya supportnya dari 6068 belum berhasil ditembus karena hari ini low-nya hanya sampai di 6075. Kalau kita lihat di bawahnya ada support di 6055 dan berikutnya ada support di 6029. Oke, IHSG mau kemanapun saya juga tidak terlalu memusingkan kondisi IHSG karena dalam pergerakannya ini tetap saja ada saham-saham yang memiliki peluang bergerak. Seperti hari ini kalau kita lihat ada Era kemarin saya bahas teman-teman ya, kemudian ada Agro jelas masih di portfolio ya, terus kemudian di tanggal 28 kemarin kan saya bahas beberapa BRIS jelas masih di Porto, Agro sudah, Agro juga, BNBA kemarin kan dibahas juga ya, Era ya, ESA seperti itu teman-teman ya, IPCC naik sedikit seperti itu. Terus ada beberapa saham yang masih di Porto saya teman-teman, itu salah satunya adalah BMHS ya. Oke teman-teman, saya akan lanjutkan bahasannya langsung ke saham. Jadi saham yang kali ini saya bahas nih ada sekitar 20. Ini adalah merupakan kelanjutan dari saham-saham kemarin ataupun hari-hari sebelumnya. Jadi ini saya coba bikin dalam bentuk tanggal-tanggal seperti ini supaya kita bisa memantaunya dengan lebih enak seperti itu. Yang pertama adalah BRIS atau Agro teman-teman. Untuk BRIS atau Agro ya teman-teman, untuk hari ini BRIS ini masih bermain cantik dan seperti informasi kemarin bahwa BRIS ini adalah on track dan dia masih memiliki tugas, dia harus bisa membersihkan area kotak yang ini, dimana ini adalah saya percaya ini adalah area yang harus ditembus dia supaya dia bisa smooth ke atasnya. Kenapa? Karena ini adalah area-area supply. Tetapi kalau kita lihat sampai saat ini yang orang-orang yang masih punya barang di sini, seandainya masih ada, tidak terlihat mensuplai secara berlebihan. Artinya tidak terlihat mereka melakukan penjualan, atau mungkin mereka tahu bahwa BRIS ini on the way naik sehingga mereka keep saja. Itu yang pertama. Mereka tahu bahwa BRIS ini akan naik, mereka akan keep saja. Yang pertama itu. Yang kedua, bisa jadi mereka sudah melakukan average down, mereka sudah membeli lebih banyak di bawah sehingga harga mereka tidak lagi berada di area yang saya lingkarin ini,
mungkin mereka sudah berada di area sini teman-teman, karena mungkin mereka sudah average down ketika harganya berada di bawah. Seperti itu. Kemudian untuk bridge ini yang mesti diperhatikan tetap di titik ini teman-teman, titik yang saya beri garis ini, yaitu kisarannya adalah di 2990-an atau di 3000. Teman-teman perhatikan titik itu ya. Kalau titik itu berhasil dilewatin, akan lebih lancar pergerakan naik dari bridge. Secara volume oke, sejak dia berada di dasar, volumenya lebih bergairah seperti itu dibanding ketika dia sedang turun ya. Ketika sedang turun ini kan sepertinya tidak ada yang minat membeli seperti itu, tapi juga tidak ada yang menjualnya lebih kencang seperti itu, sehingga harganya pelan-pelan saja turunnya sampai menyentuh keseimbangan di bawah, baru kemudian naik. Dan pada saat naik ada dorongan dari volume, itu bagus sekali. Secara momentum bagus di atas 100, secara MACD juga bagus. Kita lihat berikutnya. Oke, kita juga bisa mungkin melihat di sini untuk bridge. Untuk asingnya saya juga jarang melihat kondisi asing teman-teman ya. Asingnya sih so far kalau kita lihat mix, tapi ya boleh dibilang imbang seperti itu aja. Karena untuk data asing saya tidak terlalu memikirkannya seperti itu. Baik, kemudian agro teman-teman. Teman-teman yang mengikuti channel saya dan mungkin juga teman-teman lama mungkin masih ingat semboyan yang saya berikan untuk agro ini adalah saham lali mulih. Dan sampai sekarang di harga sekitar 2920 dari harga 820 ya teman-teman. Sekitar 820 saya shout itu sangat masif pergerakannya, dan memang tidak salah bila memang saya mau menjulukinya sebagai saham lali mulih. Dan kenyataannya memang dia harganya benar-benar kencang berlari, bahkan menembus resisten sebelumnya. Jadi agro ini bukan barang baru teman-teman ya. Bagi teman-teman yang sudah mengenal saya dari 3 sampai 5 tahun yang lalu, agro ini dulu bergeraknya bareng dengan Era, dengan SMBR, dengan Nikel seperti itu. Ini saham-saham yang dulu kencang pergerakannya. Kalau kita lihat di histori harganya, ini teman-teman bisa ngelihat, nah harganya dulu pernah tinggi di 2017. Di dalam market teman-teman, di bursa, di market itu terjadi namanya perulangan. Entah dalam berapa bulan, entah dalam berapa tahun, perulangan itu selalu ada. Dan saham-saham yang kita dulu pernah akrab seperti itu, bisa jadi suatu saat kita akan mengakrabi saham tersebut ketika harganya sudah mulai menarik. Namun demikian kayak agro ini, misalkan nanti suatu saat harganya udah nggak menarik lagi, turunnya udah kebangetan, turun terus, ya mungkin kita akan sejenak tidak terlalu dekat atau tidak membelinya seperti itu. Tapi kalau misalkan dalam kondisinya dia lagi bagus, sinyalnya bagus semua, kenapa tidak seperti itu? Jadi di dalam trading saham itu kita nggak boleh baper. Kalau baper, misalkan dulu pernah cut loss di agro, misalkan kita beli ketinggian, ternyata dia nggak lari ke atas, ternyata dia turun. Ya karena memang mungkin karena ada kondisi tertentu yang membuat agro turun, atau kondisi market tertentu membuat agro turun sehingga dia ikut terbawa turun seperti itu. Nah, ketika sinyal udah membaik dan secara volume pergerakan semuanya oke, kita harusnya tidak baper ketika melihat harga saham itu sudah bergerak lagi seperti itu. Yang saya lihat adalah masih banyak teman-teman yang belum bisa mengatur, artinya begini, mengatur emosi. Kalau dulu misalkan pernah cut loss di agro dan ketika agronya naik tidak mau lagi karena dulu pernah cut loss, sebenarnya nggak boleh seperti itu. Sebenarnya adalah dulu kita cut loss karena memang kondisi dari agro nggak bagus. Jadi kita keluar dulu, dan ketika dia sahamnya mulai bagus kita juga masuk. Di video saya sebelumnya tentang bridge, saya udah bilang bahwa di 2500 saya cut loss di 2400, tetapi di 1800 saya buyback lagi untuk bridge. Dan untuk sekarang teman-teman lihat bridge harganya berapa? Harganya udah melebihi dari harga cut loss saya. Apakah saya baper? Enggak. Karena saya ketika saya melakukan cut loss, saya akan mencatat, dan saya memiliki catatan di mana saya harus kira-kira buyback lagi, dan apakah saya buybacknya dengan saham yang sama, yaitu dengan bridge ataupun dengan saham yang lain.
Dan untuk case breeze bahwa saya udah menggantinya dengan agro dan juga dengan multipolar kalau nggak salah ya. Multipolar. Bagi teman-teman yang mengikuti channel saya pasti masih mengingatnya seperti itu. Nah, untuk agro dan untuk agro teman-teman ya, dia seperti yang saya bilang, dia ada target di 3326. Dan ketika kemarin dia ketemu resistannya, targetnya di 2630, dia beristirahat sejenak. Kalau sekarang kita lihat baru dia berada di setengah jalur, dia baru berada di setengah jalan dan dia beristirahat. Nah, Fibonacci tarikan saya kemarin ini hanya mencari area-area istirahatnya dan saya nggak tahu apakah dia untuk agro ini akan beristirahat dulu atau enggak. Saya hanya menarik kemungkinan seandainya agro ini akan beristirahat. Jadi saya tarik dari tren awalnya di sini dan karena hari ini naik lagi, jadi saya akan mencoba menariknya seperti ini dan ini adalah perkiraannya kalau dia beristirahat ya. Titik-titik ini 23 teman-teman. 23 ya di sekitar 2600-an seperti itu apabila dia akan beristirahat. Tapi apabila tidak ya paling dia minor saja karena kalau kita lihat nih teman-teman dia ada setiap berapa kali kenaikan ya sekitar 1, 2, 3 candle yang kenceng dia baru akan beristirahat seperti itu ya teman-teman. Nih kalau kita lihat di sini ya 2 candle istirahat, 2 candle istirahat, 2 candle istirahat nih, 1 candle istirahat, 1 candle ini testing. Ini berapa candle nih? 1 candle istirahat nih, 2 candle istirahat. Nah, kita pantau untuk besok apakah dia 1 candle istirahat atau 2 candle istirahat. Karena 1 candlenya sendiri untuk hari ini kencang sekali, teman-teman ya. Oke, agro sebenarnya nggak perlu dibahas lebih lanjut karena ini pasti profitnya udah gede sekali teman-teman yang megang dari 830 seperti itu. Termasuk teman saya yang megang dari 1100 walaupun hitungannya cukup telat tapi sudah hampir 3 kali teman-teman ya. Baik teman-teman, berikutnya adalah update untuk BBTN. BBTN dia masih belum kuat teman-teman, jadi kembali lagi akhirnya dan seperti ini. Jadi dia belum berhasil menembus 38 retracement di sini. Di sini keramat sekali teman-teman, di tes seminggu malah balik arah dan hari ini tutup di bawah supportnya. Support di 23 retracement. Jadi sehingga kita ambil candlenya saja, candlesticknya untuk supportnya ya kira-kira perkiraannya ada di sini. Di berapa ini? Di 1284. Alot ini teman-teman, alot. Ya kalau kita lihat juga di beberapa saham-saham BUMN juga turun ya teman-teman. Jadi kondisi sekarang nih memang kalau kita idealis harus memegang saham-saham BUMN ya agak susah juga teman-teman karena kalau kita lihat nih di sini kan saya punya nih saham-saham banking ini sini campuran tapi di sini juga ada nih IDX Finance nih. Terus ini ada banking ini campuran ya. Kalau kita lihat beberapa BUMN masih turun lagi seperti ini, BBRI, BJTM masih jalan di tempat, BMRI juga seperti itu teman-teman. Tapi kalau kita lihat ini ada saham-saham bank lain seperti BGTG, dia kenceng, Arto, kemudian ada Agrobri seperti itu. Sebenarnya ya kondisi sekarang kalau saya sih pribadi dari dulu tidak harus idealis masuk ke saham BUMN seperti itu. Oke teman-teman, tadi sampai di mana? Tadi sampai di ini tanggal 29 ya. Breeze, agro sudah, oke. Bentar teman-teman, saya cek dulu. Ini kok kayaknya tadi saya salah tekan ya. Oke, ini oke, nggak apa-apa. Saya lanjutkan aja deh. Agro, PNBS yang ketiga. Ini PNBS yang kemarin saya bahas. Jadi PNBS kemarin saya gambarkan seperti ini. Jadi ada satu support yang mana support itu adalah support trend ini teman-teman ya. Dia kemarin, maksudnya ya hari kemarin tuh dia turun tepat di garisnya, di garis support trend line ini. Terus hari ini keluar dari supportnya
Namun demikian closingnya adalah kembali lagi. Jadi titik yang saya bikin ini masih menjadi acuan harga dia sebagai supportnya, jadi dia mantul lagi di situ. Nah, kita perhatikan untuk besok apakah dia kuat naik seperti itu. Kalau kita lihat nih, simpel saja dari tren yang dilaluinya hari ini seperti ini, maka pantulan dia dari high-nya di 162 ke 140 itu dia sudah mencapai di 23 retracement di sini. 23 retracement tepat ya, sehingga dia berada di support di 144. Resistan berikutnya besok itu ada di kisaran, kalau di candlenya ada di 146 sampai 148. Jadi dia istilahnya kembali lagi masuk ke area di atas supportnya. Baik teman-teman, untuk besok berikutnya adalah BNBA. Untuk BNBA dia masih konsolidasi. Jadi dia terkoreksi sebentar kemarin dalam trennya ini, terkoreksi sebentar sampai 50. Tetapi kembali lagi ke 23, testing lagi 38 retracement, dan untuk 3 hari ini, 4 hari ini ya, 5 hari ini dia malah dia konsolidasi di area 23 sampai high-nya. Jadi istilahnya masih retest aja, masih konsolidasi aja dia dengan bentuk adalah higher low. Jadi closing ataupun low hariannya dia membentuk cenderungan lebih tinggi. Ini bagus, kita lihat ke depan apakah resisten di 1660 berhasil di break. Oke teman-teman, berikutnya adalah BNGA. Ya, BNGA teman-teman. BNGA dalam tren naik yang saya ambil, tren singkat ini, dia terkoreksi 233850 overshoot ke hampir 50. Terus kemarin mantul dan hari ini turun lagi teman-teman. Turun lagi, dia akan retest 50. Dia retest 50 lagi. Besok perhatikan di 50-nya, yaitu di 945, itu berarti dijebol enggak? Kalau dijebol berarti perhatikan berikutnya ada di 925. Apakah penurunan ini karena mengikuti saham-saham yang lain yang secara umum juga turun? Kalau kita lihat teman-teman di sini, ini adalah untuk kita cari ranking ya. Cari ranking ini kan saham-saham market cap juga banyak yang turun ya, market cap besar juga banyak yang turun juga, seperti itu besar-besar. Seperti saham ini BCA turun, BRI, Telkom juga turun, Unilever turun semua teman-teman ya. Terus oke lah, kita lanjut nanti bahas lagi aja yang di BUMN ya. Oke, kemudian adalah Bevin teman-teman. Bevin ini dari sekitar 700-an dulu saya sering bahas, terus dia break lagi, saya udah mulai jarang bahas, tapi sebenarnya udah pernah saya bahas ya teman-teman. Saat ini untuk Bevin ini dia kan kemarin dari sini ya, kemarin tuh dia dalam tren naik ini dia terkoreksinya sampai di 50 di sini. Jadi pada saat dia kemarin naik dari sini ke atas, dia terkoreksi sampai 50 retracement di sini. Ini wajar. Jadi satu saham itu kalau dalam tren naik dia terkoreksi itu kan bisa di 23, 38, dan umumnya koreksi itu kan di 50, apalagi 50 ini berbarengan dengan area ini. Ya, area ini juga di sebelahnya juga ada area ini juga sama. Jadi area 50 ini memang sangat mungkin akan dikunjungin lagi oleh si Bevin ini, karena ini juga di situ ada support yang 2 kali udah merupakan resistan. Dan dia mantul dari situ, teman-teman. Dia mantul dari 50 naik 38, 23, bahkan hampir tembus high-nya. Kalau misalkan dia tembus high-nya, kita akan coba untuk mencari resistannya ya, teman-teman. Kita akan mencari targetnya, tapi ini nanti kalau dia udah tembus high-nya, yaitu kalau dia udah melampaui 1020, maka ada target berikutnya ada di
1160 di sini. Tapi sekali lagi itu high-nya mesti ditembus dulu dan kemungkinan target itu tidak langsung, tetapi perlu yang namanya ya naik seperti gigi gergaji itu wajar saja, perlu konsolidasi seperti itu. Oke, kemudian ESA kemarin saya bahas teman-teman, ya memang ini saham lagi bagus sekali perkembangan pergerakannya. Seperti ini dia berhasil mencapai break high-nya di 100 di 422, kemudian lanjut di target pertamanya kecapai hari ini di 485. The next targetnya ada di 590 teman-teman ya, 590 di sini. Tetapi sekali lagi mungkin dia perlu konsolidasi dulu supaya kenaikannya lebih sehat dan kuat seperti itu ya. Ya kayak kemarin dia dalam bergerak ini juga 2 hari, 3 hari bahkan dia sempat naik turun dulu sebelum tembus di 485 teman-teman ya. Nah kalau misalkan dia akan terkoreksi kira-kira kemana saja, teman-teman bisa menariknya dengan bantuan Fibonacci. Misalkan kita tarik dari tren di sini atau misalkan dari tren, ya bisa aja dari sini, kita bisa tarik di sini. Kalau di sini ya perkiraannya dia ada di 470 itu di 23 retracement. Ini 470 tuh sama dengan resistan sebelumnya teman-teman. Resistan sebelumnya ini saya kasih warna kuning. Oh, Fibonya kuning jadi keliru ya. Ini saya kasih warna biru maksud saya. Ini biru. Oke. Targetnya kira-kira kalau dia akan terkoreksi ya ke 23 itu di sini di 23 retracement tuh di yang kuning ini teman-teman ya. Terus kalau 38 di 44 450 seperti itu. Ini kalau saya hanya menarik dari tren ini yang di 364 sampai high-nya hari ini di 490. Bisa jadi terkoreksi ke situ, bisa jadi hanya di 484. Jadi mesti kita lihat besok, namun demikian segala kemungkinan harus kita perhatikan. Itu adalah untuk ESA teman-teman ya. Saya lanjutkan berikutnya. ERA kemarin juga saya bahas. Jadi saya usahakan untuk membahas karena memang ada peluang. Untuk ERA kemarin yang saya sampaikan adalah dia berada di dasar dan siap naik, dan hari ini naik ya, tembus resistan di 615, di 38 retracement, di 50 retracement, kemudian di 640, kemudian di 61 retracement, di 655. Namun demikian closingnya sedikit di bawahnya teman-teman, sehingga untuk support masih digunakan di 642 dan untuk resistan ada di 660 ya, 660. Masih memang ini barang bagus pergerakannya dan cukup bisa dipredik seperti itu ya teman-teman. Kalau pada saat ERA itu berada di atas kemarin tidak menarik ya, karena memang harganya konsolidasi gitu. Tapi kalau misalkan dia sudah di bawah, sudah ada istilahnya kalau kita lihat ini ya, sudah menarik lah, sudah masuk ke area support, area demand seperti itu, sehingga orang timbul keinginan juga untuk membeli seperti itu. Dan benar juga sehingga akhirnya untuk ERA berjalan ke atas seperti itu. PSAB ini salah ya, saya salah entry, salah comot, jadi enggak. SSIA dalam pergerakannya ini dia masih konsolidasi. Jadi dari dasar, cerita saya masih berlanjut dari dasar dia naik ke atas, dia bertemu dengan resistan di high-nya di sini. Jadi dia konsolidasi dulu. Perlu energi dan di atasnya dia juga masih ada banyak tugas. Yang di atas nih, yang warna merah ini, garis ini adalah bagian bawah dari kotak kuning ini. Tugas dia masih banyak, dia masih harus membersihkan area kuning ini banyak. Kalau itu berhasil dilewati, ya baru smooth ke atas seperti itu. Di video sebelumnya saya sampaikan bahwa kenaikan dari SSIA ini biasanya tidak diikuti momentum yang kuat, dan ini juga kita belum melihat adanya momentum yang kuat. Volumenya pun juga belum terbangun secara masif. Oke teman-teman, ASA yang kemarin kenceng, hari ini ada take profit, sudah 3 hari naik. Wajar saja sih.
Saham naik ada take profit wajar, apalagi kita juga harus memahami tidak semua yang trading itu menggunakan cash. Ada yang menggunakan margin maksimal 2 hari harus dijual. Kalau orang tradingnya dengan margin dan udah 2 hari saham-sahamnya naik kenceng, bisa dipastikan mereka akan menjualnya dulu. Saya nggak yakin apakah ada yang menggunakan margin di sini. Tetapi kalau kita lihat memang untuk ASA ini udah 3 hari naik. Yang kedua, ASA ini sudah ketemu body candle ya, resistan yang kita tarik dari body candle. Jadi memang benar ASA sampai 2700, tapi body candle-nya hanya 2600 dan hari ini sudah nyampe di situ. Wajar kalau orang take profit dulu. Perhatikan untuk supportnya dari ASA ada di 2440. Akra teman-teman masih melanjutkan kenaikannya walaupun dia sekarang berkonsolidasi. Kenaikan sekarang ini udah sampai di 78 dari bawah. Ini sudah kenceng sih, udah jauh. Karena untuk menuju ke atas dia tinggal sedikit saja. Jadi wajar kalau dia mengumpulkan energi dulu. Perhatikan aja supportnya di 3470, resistan ada di 3590 atau 36. Antam teman-teman. Antam ada 2 area yang saya tandain sebagai satu resistan, satu blok resistan di sini. Antam harus bisa keluar dari 2700 dan harus bisa membersihkan yang ini supaya bisa berlanjut naik. Namun demikian rupanya Antam masih belum ya teman-teman, masih belum mampu bertahan di atas kotak ini. Konsolidasi di sini, malah dia sekarang ini dia ngetes support di bawahnya yaitu di 2480. Karena sekarang harganya di 2520 ya teman-teman. Oke, berikutnya Inco. Pergerakan saham-saham ini metal ini kan biasanya sama. Inco kemarin kan turun tapi dia tertahan di 76 retracement di 5280. Hari ini naik sedikit saja dan masih berhasil closing di atas supportnya. Supportnya belum jebol di 5280 ya teman-teman. Resistan itu masih di kisaran 5350, 5535. Untuk TINS ini yang kenaikannya dia belum begitu kenceng. Ketika Antam dan TINS-nya turun, justru untuk TINS ini turunnya lebih kenceng teman-teman ya. Jadi dalam tren turun ini dia naik sampai ke 78. Tapi sekarang dia sudah terkoreksi tepat di 38,2, support 38,2. Sebelumnya di resistan. Perhatikan teman-teman, kalau besok jebol itu maka TINS akan mencari support di bawahnya ada di 1540 dan 15. Jadi pergerakannya jadi jelek seperti itu ya. Kalau kita lihat koreksi dari tren singkat ini koreksinya dia berada di 50 koreksinya dari retracement 50. Jadi 60%-nya itu ada di 1500. Jadi kalau dia di bawah 1500 itu udah jelek sekali. Sinyalnya dia udah kembali lagi ke tren awalnya. Oke teman-teman, saham Aneka Gas Industri masih naik ya. Ini seperti gambaran saya bahwa dia on track, tetapi pergerakannya adalah seperti gigi gergaji seperti ini ya teman-teman. Jadi naik konsolidasi, naik lagi konsolidasi seperti itu. Seperti ini ya teman-teman gambarannya. Ini kalau kita lihat dari tren kenaikannya ini, dia koreksinya kemarin sampai 50, wajar, sampai naik lagi ke 38, 23, hampir tembus high-nya hari ini ya. Hampir tembus high-nya hanya sepanjang tren yang saya ambil ini, karena high sebelumnya dia ada di 2000. Jadi istilahnya ini merangkak pelan-pelan seperti itu. Perhatikan untuk supportnya, dia ada di 1632, resistannya untuk supportnya ada di 1695, untuk resistannya ada di 1792. Oke teman-teman, BMHS, Bunda Medik, saham ini beberapa hari yang lalu saya pantau. Di sini teman-teman ya, tanggal berapa? 13 Juli kah? 13 Juli kalau nggak salah ya. Saya sempat ada posisi, terus sudah keluar. Nah, hari ini bagus lagi dan saya ada posisi lagi teman-teman ya.
Ada posisi lagi. Ini sebenarnya udah cukup lama saya pantau karena kemarin bergerakannya adalah pada ketika mengikuti saham-saham farmasi bergerak ya. Tanggal ya kisarannya sama inilah pada tanggal itu. Terus saya pantau terus selama dia rentang waktu ini dia tidak ada penurunan berlebihan. Saya tidak bisa menggunakan chart daily karena dia kan belum lama IPO. Jadi saya belum bisa menggunakan daily, belum muncul. Tapi kalau sekarang saya menggunakan hourly, ini terlihat dia masih konsolidasi dan hari ini break dari konsolidasi tersebut, teman-teman. Saya juga tahunya pas sore tadi gitu loh. Saya udah ada posisi di OLT saya, satunya kan saya menyalakan satu PC aja, yang satu saya matiin. Pada saat mau bikin video ini saya lihat kok naik gitu loh. Naiknya kok banyak 15%. Oh, ternyata memang naik seperti itu. Jadi barang saya yang hari ini saya jualnya di arah sih tadi seperti itu. Jadi begitu market closing saya lihat naik ya belum kejual. Oke, teman-teman, berikutnya IRA, teman-teman. IRA ini dari saham-saham terkait farmasi, dia ada turning, teman-teman. Atau istilahnya dia tidak turun lebih dalam. Ini cukup menarik ya, teman-teman. Apakah dia bisa kembali lagi ke 2100? Karena kalau kita lihat slightly dia agak terbentuk higher low ya, teman-teman ya. Bentuk candlenya cukup cantik juga. Kita perhatikan besok apakah dia bisa keluar dari garis ini, yaitu di 1980, apakah bisa lagi kembali ke 2000-an. Oke teman-teman, ITMG, seperti julukan saya untuk ITMG adalah saham batubara paling bagus dan memang pergerakan dia bagus. Jadi naik, koreksi, naik, koreksi, naik, koreksi. Tetapi kalau kita tarik tren dari bawah ke atasnya, dia masih membentuk satu price channel yang bagus. Justru kondisi seperti ini yang menjadikan ini saham sebenarnya sangat bisa dipakai trading, teman-teman ya. Sangat bisa dipakai trading. Oke, saya buat clone-nya dulu. Nah, kira-kira seperti ini. Kita tambahi satu lagi, copy lagi, kita taruh tengah. Kita taruh tengah di sini kira-kira ya. Jadi ini saham sebenarnya ada satu pola yang cukup terbaca. Dan dari pola itu terlihat secara umum, secara globalnya dia masih dalam price channel naik seperti itu. Ini bagus sekali pergerakannya. Oke teman-teman, berikutnya adalah SCMA. SCMA di video-video sebelumnya ada nih, mungkin 2 minggu lalu saya ada membahas juga untuk SCMA. Jadi SCMA ini dia kan dalam tren naik singkat ini. Jadi sebentar saya tarikkan Fibo-nya. Dari tren ini teman-teman, dia kan terkoreksi nih. Dia terkoreksi. Nah, dia koreksi dia kemarin sampai 38. Jadi 38 mantul ya teman-teman. 38 mantul, 23. Terus kemudian hampir high. Ini bagus. Jadi satu saham itu kalau dia terkoreksinya di seperti ini, 23 terus dia mantul ke atas ya, atau di 38 lanjut mantul. Ini adalah dua jenis koreksi yang kecil. Kalau koreksinya kecil berarti tren naiknya ini masih kuat. Perhatikan untuk SMA support ada di 2150 dan resistan ada di 2390. Baik teman-teman, demikian dari saya, Surya MS Retail Investment, membahas saham untuk teman-teman semuanya.